Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianingsih, CGP Rekognisi Angkatan 11, lembaga dari SD Negeri 2 Kaligondo, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif bersama teman-teman dan rekan guru SD Negeri 2 Kaligondo. Berikut adalah profil dari SD Negeri 2 Kaligondo. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kesempatan siang hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kaligondo, Pak Yasroni. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Kaligondo yang saat ini berada di ruang istimewa ini. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya menyela waktu jenengan sebentar berkaitan dengan penerapan budaya positif atau diseminasi budaya positif yang tujuannya adalah sebagai pemenuhan tugas saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11. Mohon kiranya Bapak Ibu nanti bisa berkenan mengikuti sesi ini sampai selesai, kurang lebih 1 jam. Selanjutnya nanti di sini saya tidak menggurui nggih Bapak Ibu, karena saya di sini juga masih belajar. Saya banyak belajar, alhamdulillah. Sekarang saya ada di kelas 1, saya banyak sekali belajar dari murid-murid saya kelas 1, terutama belajar sabar. Ngaten nggih Bapak Ibu. Penerapan budaya positif. Nah, di sini sebagai tugas pemenuhan saya untuk modul 1.4 PGP Angkatan 11. Mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Kaligondo dan tenaga pendidik, dan yang berbahagia Bu Rianingsih yang hari ini berkesempatan memberikan sesuatu yang nantinya tentunya bermanfaat untuk kita semua, yaitu penerapan budaya positif sebagai salah satu penunjang dalam CGP yang masuk dalam angkatan 11. Insya Allah nanti apa yang diberikan bermanfaat untuk kita semua, sehingga di sini di forum ini nanti kita sifatnya adalah sama seperti sharing. Tadi yang sampaikan oleh Unik, bukan berarti menggurui, tapi kita sharing bersama. Karena apa? Ilmu yang kita miliki kadang juga ada keterbatasan. Oleh karena itu, apa
apapun yang baik untuk kita, apapun yang itu bermanfaat untuk kita, ya tentu saja nantinya akan bermanfaat untuk kita, kehidupan kita dan selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti dari paparan-paparan yang diberikan oleh Bu Ning sebagai syarat daripada tugas belajar di JGP nanti bisa berimbas pada kita, dan tentunya saya juga berharap Bapak Ibu yang masih muda-muda nanti juga bisa bergabung di dalam JGP ini, yang tentunya nanti intinya berimbas kepada jenengan semua, tidak dulu kepada sekolah tapi berimbas kepada kinerja jenengan, dan kalau kinerja jenengan nanti juga ada peningkatan, otomatis juga sekolah kita juga akan meningkat. Kalau sekolah meningkat, ya tentunya saja kepercayaan masyarakat sekaligus tugas kita sebagai pendidik yang ada di lingkungan, utamanya di Jebul Waduk ini, membawa nama baik untuk SD kita tercinta ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, kemudian untuk Ning tetap semangat dalam pembelajaran JGP. Insya Allah apapun yang kita niati, karena seperti apa yang dikatakan oleh Jati Pangmoro, kita belajar sepanjang hayat, ya inilah yang kita lakukan. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Dan tampil saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, demi lancarnya kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali belajar hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Berkaitan dengan penerapan budaya positif, di sini kita tanggal 24 Juli tepatnya 2024 adalah mengawali tugas saya melakukan aksi nyata kegiatan memenuhi modul 1.4. Tujuan kegiatan belajar kita yaitu saya sebagai CGP menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu, adakah yang bisa membantu saya, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Monggo kita sharing bersama, tidak ada benar, tidak ada salah. Namun di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk membawa suasana ini lebih ke sharing, ya sharing pemahaman. Tentunya di tiap-tiap masing-masing kita punya definisi atau pemikiran tersendiri berkaitan dengan budaya positif. Apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Adakah yang bisa membantu satu? Teman saja, monggo. Terima kasih Bu Aini. Kalau sepemahaman saya, budaya positif itu mungkin adalah pembiasaan-pembiasaan yang ada di kelas, gitu. Dalam lingkup kelas, budaya positif ada di kelas, mungkin bisa berupa peraturan yang sudah disepakati bersama oleh siswa dan guru di kelas tersebut, wali kelasnya, yang harus ditaati oleh semua warga kelas. Terima kasih Bu Aini. Di sini saya ambil kesimpulan tadi dari Bu Aini menyampaikan budaya positif kesepakatan kelas, ya Bu Aini. Iya, tidak salah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, punya pendapat? Bu Sita, monggo. Sepemahaman saya, budaya positif itu adalah tempat belajar yang nyaman dan antara kesepakatan guru dengan siswa gitu. Iya, tidak salah. Terima kasih Bu Aini, Bu Sita telah menyampaikan pendapatnya. Iya, apa yang disampaikan Bu Sita sama Bu Aini tidak ada yang salah, semuanya benar. Bahwasanya budaya positif itu adalah hal atau kegiatan positif yang kita lakukan, kita laksanakan. Kalau kita sekarang berada di lingkup sekolah, yaitu tentunya
budaya positif yang selalu diterapkan di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami bersama nggih? Ya, terima kasih, bisa saya lanjutkan. Nah, kesepakatan belajar kita hari ini, Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Tadi sudah ada yang menyampaikan pendapat, terima kasih. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti kegiatan belajar dengan perasaan yang gembira. Mohon handphone di silent atau dari ini kesepakatan belajar yang sengaja saya tuliskan, mungkin ada yang perlu dihapus atau perlu ditambahkan. Kita buat kesepakatan belajar dulu sebelum kita lanjutkan. Ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada yang perlu dihapus, tidak berkenan dalam Bapak Ibu? Cukup? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Materi hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. 6 adalah segitiga restitusi. Biasanya dalam membawakan materi ini CGP bertiga Bu, dibagi-bagi. Karena di sini CGP rekognisi hanya saya dan Wakasek SMKN Glagah, jadi terlalu jauh. Jadi insya Allah nanti walaupun tidak memenuhi akan saya sharingkan secukupnya. Sebelum kita lanjut materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di antara Bapak Ibu, adakah yang bisa juga masih tetap saya minta bantuan jenengan? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Apa yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang bisa membantu, mungkin yang belum. Coba saya Tulis, monggo tulis. Disiplin positif menurut saya yaitu seorang guru harus memperhatikan hak-hak anak di dalam kelas. Itu Bu. Terima kasih Bu Lis. Menurut Bu Lis adalah disiplin positif yaitu guru menerapkan hak-hak positif pada peserta didik, pada anak didik. Barangkali ada tambahan dari teman-teman yang lain? Bu Rati? Kalau menurut saya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu disiplin yang mengikuti atau taat pada peraturan yang sudah berlaku dan nilai-nilai kebijakan seperti kalau di dalam kelas anak-anak tidak berbicara kotor seperti itu, dan itu bisa dilakukan dan ditaati semuanya. Terima kasih Bu Rati. Ya, tidak ada yang salah, betul semuanya Bapak Ibu. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yaitu penerapan budaya positif yang tingkatannya itu meluas, tidak hanya mencakup di antara guru dan murid, namun kesepakatan yang sudah dibuat bersama di dalam kelas, yang artinya di sini harus ditaati semua pihak, baik guru maupun peserta didik. Seperti itu nggih, bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Kemarin kita sudah memperoleh beberapa materi perbedaan antara pembelajaran dengan paradigma lama dan paradigma baru. Kita masih mengingat
kemarin disampaikan oleh Bu Yulia. Di sini saya akan melanjutkan ke pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu sesuai filosofi KHD, di mana kita sebagai guru diumpamakan adalah seorang petani. Nah, kemudian sekolah ini adalah sawahnya. Kemudian anak-anak atau peserta didik kita itu adalah sebagai tanamannya. Tentunya kalau kita sebagai petani yang menginginkan anak-anak atau peserta didik itu menjadi bibit unggul atau nanti saat panen memberikan hasil yang melimpah dengan kualitas bagus, apa yang harus dilakukan petani? Seperti itu ya berpikirnya kita ya. Jadi wayahe tandur ya ditandur, wayahe mbanyoni diairi dengan air yang cukup, kemudian dipupuk pun harus dipupuk dengan secukupnya. Kalau pupuknya kurang, berarti tanamannya tidak bisa maksimal hasilnya, seperti itu ya. Kemudian kalau ada rumput-rumput berarti juga harus disiangi, itulah tugas kita. Nah, sebagai petani yang kita harus lakukan ya diantaranya mulai dari menyemai sampai memanen, agar tanaman kita, kalau padi itu semakin berisi kan semakin merunduk. Nah, tugas kita itu ya itu mengantarkan peserta didik dengan segala kodrat alam, minat bakatnya yang ada pada diri anak yang sudah dibawa sejak lahir. Kita hanya menuntunnya, kita tidak bisa merubahnya. Misalkan satu anak itu pandai matematika, kemudian yang lainnya harus mengikuti. Kita tidak bisa menyamaratakan karena tiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru hanyalah fasilitator, memfasilitasi kegiatan belajar anak-anak dengan menyinkronkan atau ngemetkan dengan kodrat yang dibawa sejak lahir dengan nyaman dan aman. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berkaitan dengan pelajar Pancasila, adakah Bapak Ibu yang sampai saat ini sudah atau menerapkan atau membiasakan anak-anak mengenal profil pelajar Pancasila? Ada berapa atau profil pelajar Pancasila? Ada yang masih ingat? Hah? Kalau sila ada 5. Kalau dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Adakah yang berkenan? Mungkin bisa dibawakan dengan lagu. Bisa mengidentifikasi 6 dimensi itu? Bu Lia mungkin bisa membantu saya. Ya, oke, enggak apa-apa. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Satunya itu bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar bisnis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terima kasih, tepuk tangan untuk dia. Ya, di sini coba saya akan berbagi ya, Bapak Ibu berbagi bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk mengingat. Ya, pertama kita mengenalkan pada anak-anak agar anak-anak mengingat, kemudian dengan sendirinya nanti akan terbiasa dan melakukan ya. Dimensi profil pelajar Pancasila seperti ini, misalkan kalau dilakukan mungkin melakukannya karena bukan artis ya sebisanya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu biasa saya sampaikan ke anak-anak, mungkin yang sudah pernah belajar di kelas bersama Bu Ning, kalau disentuh itu langsung bisa ngangkat karena selalu diterapkan hal itu. Benar sekali yang dikatakan Bu Lia tadi, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkaitan dengan pembiasaan yang sudah juga banyak kita lakukan di kegiatan sekolah. Di antaranya Bapak Ibu masih ingat yang berkaitan dengan beriman dan bertakwa, kegiatan pembelajaran sekolah apa? Sholat duha. Selain sholat duha, pembacaan Asmaul Husna ya. Kemudian doa mengawali dan mengakhiri kelas itu masuk di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di berkebinekaan global. Adakah yang bisa menjelaskannya? Bu Saron kayaknya. Enggak apa-apa, kita sharing di sini. Itu berteman, tidak boleh negara-negara. Betul. Berkebinekaan global ya sudah betul Bu Saron, tidak salah. Berkebinekaan global yaitu diantaranya dalam berteman tidak memilih teman. Nah, sekolah kita kan juga terbuka. Maksudnya terbuka, tidak ada pengkastaan. Laki perempuan bisa masuk, juga sudah mulai ke program inklusif, yaitu pendidikan menerima walaupun ada keistimewaan di peserta didik kita. Nggih, di sini bisa dipahami bersama. Kemudian untuk mandiri ini berarti anak-anak bisa berkegiatan secara mandiri, namun juga tetap ada unsur gotong royong. Kalaupun kegiatannya itu gotong royong. Kalau mandiri seperti apa contohnya Bapak Ibu? Untuk ke anak-anak ini kalau yang mandiri. Bagaimana? Mungkin dalam pengerjaan tugas saat ujian itu butuh mandiri. Kalau gotong royong kegiatan di Jumat bersih. Nah, kemudian bernalar kritis, kita memberikan rangsangan agar anak-anak itu berpikirnya terbuka. Di sini kita, kalau pembelajaran di ruang kelas, kita memberikan pertanyaan yang tidak monoton, tidak hanya jawabannya ya atau tidak, namun memberikan gambaran atau pertanyaan yang bisa membuka ruang di mana anak-anak itu bisa berpikir secara luas menjelaskan yang dipahaminya. Tidak harus jawabannya. Kalau matematika kan logika. 1 tambah 1, 2. Tapi ada juga matematika yang anak-anak bisa menjawab 1 tambah 1, 3. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ini mungkin sudah paham Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membahas miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ya Pak Kukuh ya? Teori kontrol ya. Ya biar enggak sepaneng ini. Kok sepaneng semua ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini adalah berkaitan dengan miskonsepsi, biasanya naik guru ki mesti benar. Apa seperti itu yang sudah kita terapkan Bapak Ibu? Tidak ya, guru itu tidak selalu benar dan murid tidak selalu salah. Ya, kita di sini kita harus menyamakan persepsi ya. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini pemahaman yang salah. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak Bapak Ibu ya. Kalau kita menjaktis murid kita, wes awakmu ki salah, nganu wis tekone telat. Nah, itu tidak akan membangkitkan rasa atau semangatnya, malah kita membuat anak-anak kita itu down. Nah, tugas kita bagaimana anak-anak itu bisa bersemangat dengan
biar timbul dari dirinya, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berarti kita menggali intrinsiknya. Kalau semuanya keluar dengan kesadaran penuh dari anak tersebut, maka tidak akan terjadi pengulangan kesalahan. Seperti itu, nggih. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada yang masih menerapkan seperti itu di sekolah kita? Mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada, semoga nantinya segera menyesuaikan, karena di paradigma baru semuanya kita ngikuti, nggih, perkembangan zaman. Kita sebagai pendidik pun juga harus mengikutinya. Kalau kita masih memakai paradigma lama, tidak bisa. Kalau zaman dulu murid digeblek gak apa-apa, ndak apa-apa. Tapi kalau zaman sekarang murid digeblek, teko mah wadul bapake wadul polisi. Ya. Oke. Ini adalah miskonsepsi yang harus kita rubah terkait dengan pemahaman kita. Kemudian, nah ini terlihat Bapak Ibu, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah itu, maaf Pak Kuko, L-nya ketutup itu. Nah, stimulus respon tentang dunia. Kemudian yang sebelahnya adalah teori kontrol tentang dunia. Di stimulus, nah di situ ada realita atau kebutuhan kita sama. Padahal dalam kenyataannya, dalam faktanya kebutuhan kita berbeda. Jadi disitulah kita harus menerapkan kepada peserta didik kita. Tidak semua anak sama, namun semua anak mempunyai keunikan masing-masing. Ada yang pandai di matematika, namun tidak pandai di mata pelajaran literasi, misalnya bahasa, seperti itu, nggih. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, pandangan saya dengan tulis mungkin berbeda, namun kadang tujuannya sama, ya, cuman jalannya berbeda. Seperti itu. Kemudian lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, padahal anak-anak kadang terlambat. Nah, kita mengidentifikasinya bahwa itu perilaku buruk. Padahal dalam anak itu pasti ada tujuan, ada alasannya. Kenapa terlambat? Seperti itu ya. Kenapa terlambat? Kadang bangkong bu, atau mungkin sengaja terlambat, saking pengen disayang dulu nih. Bisa seperti itu nggih. Kemudian lanjut, di orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kenyataannya hanya diri kita, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa disetir. Misalnya Bu Aini nyetir Bu sama sekarang harus gini, tidak bisa. Kita mempunyai kebutuhan masing-masing, seperti itu, nggih. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Saya pun juga seperti itu. Saya tidak bisa mengontrol Bulia harus seperti ini, seperti itu, tidak bisa. Karena tujuan dari Bulia dan kedepannya juga berbeda. Di sini ada lagi permasalahan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenyataannya seperti itu. Model berpikir menang kalah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang model berpikir menang-menang. Dari sini ada yang perlu dipahamkan? Sudah ya? Oke, lanjut. Nah, disiplin positif tadi sudah ada beberapa teman menyampaikan berkaitan dengan disiplin positif. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri dan yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Ai ini membentuk kesepakatan kelas. Nah, itu adalah contoh dari salah satu budaya positif ya. Yang ada unsur disiplin. Di situ kalau kesepakatan kelas berarti yang menerapkan siapa Bapak Ibu? Semua warga kelas atau hanya peserta didik atau dengan gurunya? Dengan gurunya, ya. Tepat, namanya kesepakatan. Bedanya kesepakatan atau dengan peraturan. Apa? Adakah yang bisa membantu saya? Mungkin Pak Kukuh? Pak Indra, kesepakatan, keyakinan atau kesepakatan dengan peraturan. Berkenan? Pak Bun? Bahkan ya, kalau peraturan itu yang membuat adalah bisa perorangan dan bisa itu konsensus dan itu ditetapkan. Sedangkan yang satunya tadi keyakinan atau kesepakatan. Kesepakatan itu adalah merupakan konsensus bersama tanpa adanya kesepakatan dari awal. Iya, betul sekali. Tepat, terima kasih Pak Mul. Tepuk tangan untuk Pak Mul. Nah, itu yang membedakan antara peraturan dan kesepakatan. Bisa dipahami ya tadi yang disampaikan Pak Mul? Oke, lanjut. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah lebih baik. Lanjut. Nah, ini adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini perlu Bapak Ibu pahami nilai-nilai kebajikan diantaranya adalah bisa terlihat ya, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu tidak memandang sukumu opo, bahasamu opo, namun mencakup semua karena di sini ada kata universal ya, berarti membaur semuanya, tidak membeda-bedakan karena kita adalah negara bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah contoh kebajikan bersama yang harus dipahami. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada IBO atau Primary Years Program PYP, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan apa itu lanjutnya? Tidak terlihat. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, Heritage Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Ini adalah perbandingan antara nilai kebajikan organisasi dari profil pelajar Pancasila, PYP, dan IHF. Sepertinya ini nge-map semuanya, bisa kita ambil. Lanjut. Nah,
Motivasi perilaku manusia. Manusia itu mempunyai motivasi. Misalkan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami, kenapa toh kalau keluar kita pengendara memakai helm? Tujuannya apa? Adakah? Melindungi kepalanya. Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Supaya tidak ditulah. Melindungi mata supaya tidak kena tubuh. Oke. Ada lagi Pak Indra? Oh, Bulis. Kenapa pengendara harus pakai helm? Demi keselamatan. Iya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Intinya untuk keselamatan. Namun ada juga yang memakai helm karena takut ditilang. Kemudian ada juga yang membawa helm karena helmnya baru. Berarti gaya, gitu ya Bu Mimin ya. Oke, nah itulah macam-macam perilaku manusia. Nah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena adanya peraturan tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ada? Ya biar di itu tadi. Ben gak ditilang. Biar Gimana? dipuji. Oh, biar dipuji, iya. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Diskusinya semakin ramai. Terima kasih. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu biar keselamatan itu. Dari poin-poin ini bisa nggih? Ya, oke, lanjut. Nah, ini. Kita langsung ke sini. Perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Hukuman kalau dilakukan pasti menyakitkan, seperti kita moro-moro anak arek sing salah pasti akan membekas sampai dewasa, sampai anak itu punya anak. Buning juga punya kisah sendiri. Itu saat SD itu Buning karena saya tergolong ekonomi ke bawah nggih, belum bisa beli kaos olahraga. Kelas 3 SD, masih teringat sampai sekarang. Saya mengikuti, kenapa belum, kok enggak pakai kaos olahraga? Karena saya belum bisa beli. Tapi saya tetap ikut, karena saya komitmen untuk belajar memang dari kecil, semangat Bapak Ibu. Kemudian saya kecewa berat terhadap wali kelas saya, karena nilai olahraga saya itu tertera. Zaman dulu masih nilai rapot, Bu, Bapak Ibu, 5 merah. Saya nangis sampai saat ini rapot saya masih. Padahal yang lainnya nilainya di atas 7 saya. Hanya gara-gara saya belum memakai kaos yang dianjurkan. Karena ya memang keadaan saya saat itu belum bisa beli. Maka saya sekarang kalau mau menerapkan ke anak didik saya, pasti saya kembalikan ke diri saya lagi. Agar anak didik saya nanti mengingat saya hal-hal yang baik seperti itu. Dari sini bisa nggih, Bapak Ibu nggih? Oke, lanjut. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Penguatan jangka pendek itu dikonsekuensi kalau menggunakan restitusi. Kita murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, di restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Di konsekuensi ada stimulus respon, di restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid menghormati peraturan, di restitusi teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ya, Pak Mul, Pak Duko, Pak Indra. Di terakhir ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian di restitusi ada murid bersemangat memperbaiki kesadaran. Nah, dari 2 tabel ini, adakah yang bisa menarik benang merahnya? Apa ya perbedaan konsekuensi dengan restitusi? Bersedia?
Mungkin kalau restitusi itu dari dirinya sendiri ya, Di. Enggak. Kalau restitusi itu lebih ke sanksi yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi kalau konsekuensi itu mungkin sanksi yang diterapkan di mungkin loh ya Bu ya, itu menurut saya. Kalau restitusi itu sanksi yang muncul dari dirinya sendiri karena di situ itu ada keterangan yang murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari peraturan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak ini. Terima kasih, betul. Konsekuensi, ya, konsekuensi bisa dari diri sendiri karena keterkaitan dengan peraturan, Pak. Kalau restitusi kita melakukan kesalahan, namun kita memperbaiki dengan secara sadar, ya, kesadaran penuh bahwa kita menyadari kita salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu, nggih. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah disampaikan. Ya, kalau peraturan sudah jelas tadi disampaikan Pak Mul. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm tadi sudah. Oke, lanjut. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, kalau kita tadi kembali ke pengendara sepeda, pengendara motor, kalau kita memikirkan keselamatan kita, tentunya kita akan membiasakan memakai helm tanpa adanya takut aturan, takut kena sanksi, takut kena tilang, pasti dengan sadar kita akan mengenakan helm. Entah itu jarak tempuh kita jauh ataupun dekat. Seperti itu, nggih. Nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu sudah pernah menerapkan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah? Bagaimana caranya? Saya ingin tahu, mungkin kita bisa sharing. Oke, untuk sharing ya Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Pertama itu saya dengan anak-anak bermusyawarah waktu awal pembelajaran, waktu awal semester 1 ini saya kan wali kelas 3, jadi saya dan anak-anak itu membuat musyawarah terkait apa saja kesepakatan dan keyakinan kelas yang akan kami jalankan selama satu semester ke depan. Contohnya misalnya saat pembelajaran, anak-anak itu dilarang untuk keluar masuk kelas selama tidak urgent, seperti mungkin pipis atau apa seperti itu baru boleh keluar kelas. Kalau untuk beli pensil atau apa itu bisa dilakukan setelah jam istirahat seperti itu. Yang kedua, terkait keyakinan kelas, kita selama di kelas selalu menerapkan kalau dengan sesama teman itu selalu dianggap saudara. Jangan ada permusuhan antara satu anak dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Lia. Berapa poin tadi Bu Lia sudah mengumpulkan ya? Jangan khawatir, topi merah tersedia besok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini saya punya tabel Y. Nah, di sini ya, terdengar, terlihat. Dari situ bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa nggih? Nah, di terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, ini bisa kita gunakan, bisa kita terapkan ke peserta didik kita. Mungkin nanti kalau ada yang memerlukan PPT bisa saya bagi. Nah, di sini saya juga sudah melakukan membuat keyakinan kelas ya, di mana membentuk ketua kelas. Nah, di situ saya memberikan ke anak-anak kan antusias kalau siapa yang mau jadi ketua kelas. Saya Bu kan seperti itu ya. Tapi saya tidak langsung, ya kamu, tidak. Namun saya buat anak-anak itu membuat visi misi. Jika saya menjadi ketua kelas, akan saya apakan kelas?
saya. Nah, itu ada 9 anak kandidatnya, laki dan perempuan. Nah, saya beri waktu untuk esok harinya mempresentasikan. Jika saya nanti menjadi ketua kelas, saya akan membuat kelas ini bagaimana. Ternyata dari 9 anak itu 4 yang mampu menulis atau membuat deskripsi tentang bagaimana nanti kelasnya ini akan dibuat seperti apa, membuat visi misinya hanya 4. Kemudian yang berani mempresentasikan itu hanya 2. Kemudian dari situ, dari presentasi bobotnya kan kita bisa melihat. Nah, dari situ terpilih ya, yang 4 itu saya menjadi kandidat. Kemudian saya buat polling. Nah, saya edarkan stick note untuk memilih siapa pilihanmu. Itu jadi 4 kandidat itu saya sertakan mendapat berapa suara. Saya buat seperti itu. Kemudian yang tertinggi sebagai ketua kelas, yang di bawahnya sebagai sekretaris, yang di bawahnya sebagai bendahara. Kemudian yang di bawahnya lagi sebagai koordinator seksi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya tidak harus menginginkan Bapak Ibu seperti ini, banyak model lain yang bisa diterapkan, ya. Hanya menyebarkan yang pernah saya lakukan. Nah, ini berkaitan dengan yang sudah saya lakukan. Dari situ saya mampu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan bersama yang tentunya di mana di situ harus dipatuhi bersama, tidak hanya anak-anak, namun saya juga berusaha mematuhinya, mentaatinya. Kalaupun ada keterlambatan atau kekurangan, berarti kita terapkan konsekuensi bersama yang sudah disepakati. Nah, di sini kita langsung ke materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan keselamatan. Contohnya apa? Manusia itu butuh makan, betul Bu ini, apalagi tempat tinggal untuk berlindung, iya. Sandang, pangan, papan, itu ya. Iya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Butuh? Iya. Penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitupun juga anak-anak peserta didik kita atau anak murid kita juga membutuhkan itu. Kadang anak-anak ada yang saatnya nulis ndelosor di depan, di bawah papan. Kadang ada anak yang enggak nulis. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mengatasinya? Apa disongkon ini disongkon tak sentak-sentak? Enggak, tidak. Iya, dijantor deh, waduh. Nah, itu tentunya anak melakukan kegiatan seperti itu punya alasan. Iya, mereka punya alasan. Kadang karena konflik di keluarga. Wis berangkat tadi ora sarapan. Jadi kalau bahasa kita caper, cari perhatian. Seperti itu nggih. Nah, berarti kita perlu mendalami ya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Juga perlu kita memahami murid-murid kita. Kita terapkan itu. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kalau penghukum adakah Bapak Ibu yang bisa mencontohkan seperti apa toh contoh penghukum itu? Kayak grepekan sithik.
Nah, ini ada contoh kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah, hukuman, guru marah dan murid takut. Ini kalau penerapan hukuman. Guru menghukum siswa dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dari luar kelas selama 1 jam pelajaran. Ini contoh-contoh yang jenis hukuman, nggih. Kemudian konsekuensi, guru tegas dan menghormati tata tertib sekolah berkaitan dengan peraturan. Sebagai konsekuensi, siswa tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman yang lainnya atau siswa yang terlambat diberikan tugas tambahan. Ini yang membedakan, ini yang perlu dipahami berkaitan dengan hukuman. Hukuman tadi akan membuat anak-anak mengingatnya sampai mungkin di akhir hayat bisa ini ya. Ini makanya kita sebagai pendidik perlu menghindari hal tersebut. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan bagaimana toh membuat kita memperlakukan anak jika kita memperlakukan dengan definisi pembuat rasa bersalah? Contohnya seperti ini, wis tekone telat. Kemudian anak kan merasa bersalah. Tekone telat, ora nulis, ndelosor, guyon ae. Itu contoh ulangan gak iso pisan, entuk 0 pisan. Tulisannya elek pisan. Nah, itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Maka dari hal seperti itu, anak akan meratapi dirinya sendiri. Nggih. Tapi kalau gini, gimana Pak? Kalau misalkan gini, iki mau sing ngrusakne sapa? Dalek lawang kuwi terus gak iso ditutup terus piye? Radit. Nah, ya oke. Sip, terus. Diam. Terus lek gak iso ditutup sampean kok kira-kira sama kelasmu ning ndi? Kelas 4B, Pak. Lah yang kamu rusak kan kelas berapa? 4A. Lah kira-kira pas yang diseneni iki karo kanca-kanca kelas 4A sapa? Kayak gitu kan? Nggih. Dia memang merasa takut. Lah kuwi mosok Pak gurune sing kon dandani, jajal sampean dandan oleh sampean iso rusakne, berarti kan kudu iso dandani. Berarti intrinsik Pak. Bagaimana itu? Oke, terima kasih. Tak simpan dulu ya Pak Kukuh ya. Oke, terima kasih. Itu ada nanti kaitannya sendiri. Terima kasih Pak Kukuh. Itu kasus juga ya. Nah, di sini ya problem solving. Nah, di sini kalau kita mengacu di sini tadi, teman-teman coba perhatikan dari kasus yang disampaikan Pak Kukuh tadi masuk kemana ya? Pembuatan rasa dari kata-katanya itu dia jadi merasa bersalah. Bukan. Karena saya tanyanya kan seperti itu bukan. Iya, silahkan monggo kita koreksi bersama. Kita punya kasus tadi sudah disampaikan Pak Kukuh. Ini sudah ada Manajer. Ya, Ayo, siapa yang bisa monggo saya berikan waktu mengulas tadi. Monggo, Bu Rate. Kalau menurut saya masuk ke manajer, karena di situ anak disentil, itu salah enggak merusak itu tadi? Kalau rusak, terus bagaimana? Terus bisa enggak diperbaiki? Solusinya bagaimana biar kembali seperti yang tadi? Berarti kan dia manajer. Terima kasih Bu Rate. Bagaimana teman-teman? Iya. Karena kita menggali dari sebab akibat ya. Sebab akibatnya kita berikan di situ. Nah, Pak Kukuh tadi sudah maksimal sudah melakukan tugas guru sebagai seorang manajer. Nah, sudah menanyakan bagaimana kalau pintunya rusak, besok mau masuk kelas berapa. Menggali anak itu mencari solusi dari perbuatannya seperti itu nggih. Ini nggih.
Kemudian nah ini bisa Bapak Ibu lihat nggih, bagaimana kalau kita posisi sebagai penghukum. Di sini posisi tertinggi adalah kita harus sebagai manajer. Nah, kalau sebagai teman, bagaimana kita sebagai teman? Bagaimana? Kali ini nggak apa-apa. Adakah Bapak Ibu yang menerapkan hubungan kita dengan peserta didik kita sebagai teman? Ya, sebagai teman. Oke. Monggo. Berkenan Pak Kuko. Ya, terima kasih Bu. Mungkin kalau kita sebagai guru memposisikan kita sebagai teman anak didik kita, ya jadi mungkin kita bisa kalau kita marahi, nanti mungkin yang akan kita sampaikan itu kan memang anak kan menjadi takut. Tetapi kalau kita dekati dengan teman, nah, atau Dok, itu kalau kamu rusakkan seperti itu kan, misalkan kayak tadi ya kasus seperti itu, ke kasusnya Radit tadi, itu kita posisikan kalau saya sebagai teman kayak gini, misalkan kalau rusak, nanti kan kamu akan dimarahi sama teman-temanmu. Bagaimana caramu biar kamu tidak dimarahi teman-temanmu? Karena kamu teman-temanmu menganggap kamu merusak, yang merusakkan itu adalah kamu. Kamu harus bisa meyakinkan teman-temanmu bahwa itu bukan kesalahanmu sepenuhnya, tetapi itu sebenarnya sudah ada kondisi yang sudah rusak sebenarnya. Jadi kamu harus bisa meyakinkan teman-temanmu bahwa kamu itu tidak bersalah sepenuhnya. Jadi kita untuk kali ini, mungkin lain kali kamu bisa hati-hati, kamu lihat dulu apa yang kamu pegang, apa yang kamu tendang, itu kamu harus lihat dulu. Jadi nanti kamu tidak disalahkan oleh teman-teman. Mungkin. Bukan mungkin Pak Kuko. Terima kasih Pak Kuko. Tepuk tangan untuk Pak Kuko. Iya, dari uraian Pak Kuko tadi sudah menyampaikan di sini bahwasanya sebagai teman Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, bukan berarti terus kita dilamak atau peserta didik itu semena-mena pada kita, nggih. Kita tetap dalam kode etik kita, nggih. Ada batasan, tidak menganggap konco terus plek kayak pleku. Nah, tidak ya. Buning juga saya juga sering menerapkan memposisikan diri sebagai teman. Untuk apa? Untuk menggali apa yang dirasakan anak-anak. Kita kan perlu tahu, menggali atau menyambung chemistry agar anak-anak itu bisa terbuka kepada kita, nggih. Untuk dalam hal ini tujuan saya atau tujuan kita adalah untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran kita di kelas agar anak-anak itu lebih bisa menerima atau memahami materi yang kita ajarkan. Saya selalu menerapkan posisi sebagai teman. Seringkali di sini saya memposisikan diri tidak duduk tidak terlalu rendah, namun berdiri pun tidak terlalu tinggi, tapi seringkali merangkul. Ayo, ada apa? Kenapa semangatmu turun? Semangat belajarmu turun, harus ditingkatkan lagi. Ini pentingnya kita memposisikan diri sebagai teman. Dari 5 posisi kontrol bisa dipahami nggih? Lanjut. Nah, di sini tadi secara tidak sengaja Pak Kuko sudah menerapkan yang namanya restitusi. Nah, di sini ada restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga dia sering datang terlambat. Kalau keterlambatan tadi kasusnya Radit merusakkan pintu ya Pak Kuko ya. Kemudian di sini guru juga bersikap terbuka, bisa sebagai teman, menghormati siswa dan bisa menciptakan kenyamanan kepada siswa. Jadi tidak semata-mata orang membuat kesalahan itu kan biasa, gitu nggih. Kalau kita memberikan solusi tanpa masalah itu luar biasa, itu ya. Oke, lanjut.
konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, dari sini tanpa sadar ternyata Bapak Ibu sudah mulai memahami dan bisa menerapkan restitusi. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa kita menjaktis itu, menodong gitu ya. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan atau refleksi dan umpan balik. Nah, sekarang yang saat ini harus kita terapkan adalah refleksi dan umpan balik. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ini tadi sudah ada di poin Pak Kukuh yang dibahas Pak Kukuh ini. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mendasar ke dalam diri, mencari. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dasar dari tindakannya itu tadi apa, mengapa melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana keadaannya sekarang, terus bagaimana cara mengembalikan agar kembali seperti hal yang semula, seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan memberi masalah baru. Dan terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita menjaktis murid kita wis salah, misalkan biasanya ada pengelompokan, ngegeng gitu nggih. Ada dikongkon kae budal, manu gosokan, gontokan, gasaan. Misalnya seperti itu. Setelah itu hanya problem di kongkon koncone. Habis itu biasanya kan tidak diteman. Nggih, gak dikancani. Nah, restitusi ini kita gunakan agar anak tersebut tetap bisa kembali ke kelompoknya, bisa diterima tanpa merasa bersalah. Seperti itu. Kok mengheningkan cipta? Coba saya mohon berdiri sejenak. Semangat. Wes gantok, wes luwe. Mohon maaf. Kita ice breaking sebentar. Ada yang bisa bantu ice breaking? Oke, sama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, duduk yang rapi. Oke, dari ice breaking yang saya berikan, adakah yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan apa? Tangan ke atas menggapai bintang. Cita-cita. Betul Bu Sita, tepuk tangan Bu Sita. Tangan ke samping merangkul teman. Rukun kolaborasi nggih. Tangan ke depan fokus tujuan. Konsentrasi apa impian kita ke depan ya kita fokuskan, kita jalannya itu apa yang kita lakukan harusnya berimbas ke tujuan kita. Nah, duduk yang rapi, siap belajar berarti ya. Iya, kita siap berproses untuk mencapai impian. Terima kasih itu tadi sekedar ice breaking, namun ada makna di dalamnya. Nah, di sini 3 sisi dari segitiga restitusi, proses 3 tahapan yang harus kita lalui yaitu menstabilkan identitas ya. Kemudian teori kontrolnya ada, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kedua adalah langkahnya memvalidasi tindakan yang salah. Berarti faktanya harus kita cari, kebenarannya kita cari. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita kembalikan keyakinan, kesepakatan yang sudah kita sepakati itu apa. Seperti itu nggih, Bapak Ibu paham nggih ini ya? Ada yang perlu dibahas? Tidak ada, paham di sini ya? Oke, lanjut. Nah, ini
yang namanya segitiga restitusi. Terlihat Bapak Ibu? Nah, di sini kalau terlihat saya yang belereng ini. Nah, bagaimana kita mengatasi kalau ada anak yang bersalah? Nah, kita bisa menggunakan ini segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan, anak melakukan sesuatu itu punya alasan. Kemudian adakah cara yang lebih? Ini tadi sudah diterapkan oleh Pak Kukuh. Terima kasih Pak Kukuh. Semoga kedepannya semua teman-teman bisa menerapkannya tanpa memberikan hukuman ya. Alhamdulillah luar biasa, hari ini saya punya pantun, makan siang minumnya air putih. Dinikmati saja. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah membantu saya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.